PJ Wali Kota ikuti musyawarah perencanaan pembangunan nasional 2025 secara daring. Peninjauan proyek IPLT dan Jembatan Patian oleh PJ Wali Kota Madiun. Keseruan perayaan malam pergantian tahun di Kota Madiun. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun, serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Wulan Widi, inilah Madiun This Week selengkapnya. PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto bersama jajaran terkait mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan nasional 2025 secara daring. Rapat tersebut membahas pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029. Sementara itu, pemerintah Kota Madiun menerima daftar isian pelaksanaan anggaran dan alokasi dana transfer ke daerah tahun anggaran 2025 di akhir tahun lalu. PJ Wali Kota berharap hal tersebut menjadi penyemangat untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Pemerintah Kota Madiun menerima daftar isian pelaksana anggaran atau DIPA dan alokasi dana transfer ke daerah TKD tahun anggaran 2025 dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Madiun. Penyerahan dokumen ini dilaksanakan pada hari Senin 30 Desember di Aula KPPN Madiun. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Disusun berdasarkan keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. Dalam kesempatan tersebut, PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto mengapresiasi penyaluran DIPA dan TKD 2025 yang dilaksanakan di akhir tahun 2024. Dengan demikian, menurutnya pelayanan publik dan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan mulai awal tahun. Adapun dalam TKD 2025, Kota Madiun mendapat anggaran 700 miliar rupiah dari APBN. Alokasi TKD merupakan bagian dari kebijakan fiskal pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mempercepat pemerataan ekonomi antar wilayah, mendukung pembangunan daerah, membantu operasionalisasi layanan publik, mencapai prioritas nasional, mengurangi kesenjangan layanan publik, serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Alokasi dana dari pusat tersebut diharapkan turut mendukung pelayanan di daerah. Pemerintah pusat melalui KPPN bekerja dengan keras, bekerja dengan baik sehingga semua yang sudah dipersiapkan sudah disampaikan kepada kami pemerintah kabupaten kota maupun satker yang ada di wilayah Madiun, sehingga nanti awal tahun per Januari kami semua satker sudah bisa bekerja secara maksimal, sudah bisa melaksanakan kegiatan, artinya bahwa pelayanan publik, kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan masyarakat sudah tidak ada alasan, sudah tidak ada lagi alasan harus dievaluasi, harus menunggu pemerintah pusat, tidak ada lagi karena sudah bisa tune up awal tahun 2025. Yang kedua, bahwa pemberian penghargaan pada satker ini juga memberiakan kami satker yang ada di daerah itu lebih semangat lagi, lebih maksimal lagi dalam melaksanakan tugas, terutama dalam penyerapan anggaran, pelaksanaan kegiatan. Maka dari itu kami sampaikan juga pada saat pengeluaran anggaran perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya dan disiplin anggaran, melaksanakan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan juga memaksimalkan penyerapan untuk pelayanan publik, untuk pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan semuanya. Dan intinya adalah kita harus benar-benar komitmen untuk berintegritas untuk melaksanakan pengelolaan anggaran itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan wewenang, tidak melakukan praktek-praktek KKN, sehingga benar-benar pelaksanaan pengelolaan anggaran ini benar clean and clear, tidak ada masalah dengan penegakan hukum pada saat akhir pelaksanaan pengelolaan anggaran. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Program akan bergizi akan mendorong permintaan baru terhadap hasil pertanian.
PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto bersama jajaran terkait mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau Musrenbangnas 2024 secara daring, Senin 30 Desember 2024. Rapat yang digelar secara terpusat itu membahas mengenai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025 sampai dengan 2029. Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan kepada jajarannya di pemerintah pusat dan daerah, baik secara langsung dan melalui sambungan video conference. Musrenbangnas merupakan forum partisipatif yang melibatkan seluruh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Musyawarah nasional itu digelar untuk memastikan perencanaan yang tertuang dalam RPJMN 2025 sampai dengan 2029 dapat berjalan secara efektif dan optimal. Lebih lanjut, Presiden mengatakan RPJMN 2025 sampai dengan 2029 merupakan penjabaran atas asta-cita yang tindak lanjutnya akan menjadi program-program prioritas nasional. Oleh karena itu, dirinya berharap program-program nasional hasil Musrenbangnas dapat diterjemahkan dengan baik oleh pemerintah pusat dan daerah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Proyek instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT dan Jembatan Patihan telah rampung dikerjakan. Untuk itu, PJ Wali Kota meninjau langsung 2 proyek strategis tersebut. Di kesempatan lain, PJ Wali Kota Edi memimpin rapat pembukaan rencana anggaran, rencana kerja, dan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahun buku 2025, Koperasi Pegawai Republik Indonesia Karya Madya Kencana. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto meninjau 2 proyek strategis Kota Madiun, yakni instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT dan Jembatan Gantung Patihan yang kini sudah selesai dikerjakan. 2 proyek ini direncanakan akan diresmikan secara serentak pada Senin 5 Januari 2025, bersama beberapa proyek lain seperti Pondok Lansia yang telah rampung tahun ini. Proyek IPLT dengan anggaran senilai 10,6 miliar rupiah melalui dana alokasi khusus atau DAK kini telah selesai pengerjaannya. Meskipun belum diresmikan secara resmi, fasilitas ini sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan pengolahan limbah domestik. Sementara itu, Jembatan Gantung Patihan yang menghubungkan kawasan Patihan dengan daerah sekitarnya juga telah rampung. Proyek ini menggunakan anggaran sebesar 10,3 miliar rupiah dari APBD Kota Madiun. Jembatan ini dirancang khusus untuk kendaraan roda 2 dan pejalan kaki dengan kapasitas maksimal 4 ton. Pembangunan Jembatan Gantung Patihan dilakukan oleh kontraktor rekanan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Konsepnya sebagai jembatan gantung menjadikan proyek ini ikon baru di kawasan tersebut. Pada tanggal 5 Januari mendatang, seluruh proyek infrastruktur yang selesai tahun ini, termasuk IPLT dan Jembatan Patihan akan diresmikan secara serentak. Meski sebelumnya Gubernur Jawa Timur telah melakukan peresmian simbolis, PJ Wali Kota menegaskan akan ada seremoni tambahan untuk melibatkan masyarakat Kota Madiun. Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia dengan optimal. Semuanya proyek yang dikerjakan oleh Pemkot Madiun, entah itu dari DAK, entah itu dari APBD, termasuk juga yang di Pondok Lansia tahap 2, itu sudah selesai dikerjakan semuanya. Cuma karena waktunya sangat padat saya untuk bisa meresmikan, maka saya peresmian nanti akan saya laksanakan tanggal 5 serentak. Nanti akan kami kunjungi satu persatu, kita resmikan secara resmi. Kemarin sudah diresmikan oleh Gubernur pada saat acara HKSN, tapi nanti kami resmikan kembali supaya juga nanti masyarakat juga langsung bisa melihat di tempat ini juga. Nanti akan kami laksanakan pada hari Senin. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Rapat pembukaan Rencana Anggaran Rencana Kerja atau RARAK dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja atau RAPB tahun buku 2025, Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KPRI Karya Madya Kencana berlangsung di Aula Kecamatan Kartoharjo, Selasa 31 Desember 2024. Acara ini dihadiri oleh PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto bersama jajaran pengawas, pengurus, serta anggota koperasi. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota mengapresiasi kinerja KPRI Karya Madya Kencana yang terus menunjukkan perkembangan positif dalam mendukung kesejahteraan anggotanya. Pada rapat tersebut, pengurus koperasi memaparkan alokasi dana untuk berbagai bidang yang menjadi prioritas di tahun 2025. Beberapa di antaranya adalah peningkatan layanan simpan pinjam, pengembangan usaha koperasi, serta peningkatan kesejahteraan anggota.
Alokasi dana ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan koperasi sekaligus memberikan dampak langsung bagi anggotanya. Rapat ini juga menjadi forum diskusi untuk menerima masukan dari anggota guna memastikan sasaran dana digunakan secara optimal dan transparan. Dengan berakhirnya rapat pembukaan, pengurus KPRI Karya Madya Kencana optimis dapat melanjutkan berbagai program strategis yang telah direncanakan, menjadikan tahun 2025 sebagai tahun pertumbuhan yang lebih baik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Perayaan pergantian tahun di Kota Madiun berjalan aman, nyaman, dan kondusif. Tak hanya itu, seluruh rangkaiannya pun berlangsung seru dan meriah. PJ Wali Kota bersama jajaran sekaligus Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun terpilih memantau secara langsung gelaran acara malam pergantian tahun di alun-alun dan Pahlawan Street Center Kota Madiun. Serta para senior dan rekan Kapolda jajaran. Kondusivitas perayaan pergantian tahun menjadi perhatian pusat. Koordinasi dengan pemerintah daerah pun dilakukan via Zoom, tak terkecuali di Kota Madiun. Forkopimda Kota Madiun mengikuti Zoom dengan Kapolri dari Posyan Operasi Lilin Semeru di Jalan Pahlawan Selasa 31 Desember malam. PJ Wali Kota menambahkan hal itu tak terlepas dari peran semua pihak, bukan hanya pada saat hari H pelaksanaan, namun upaya yang sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari sebelumnya. PJ Wali Kota menyebut semua hal yang berpotensi mengganggu sudah diantisipasi. Langkah pencegahan tersebut penting untuk meminimalkan setiap potensi yang mengganggu kondusivitas. Perayaan pergantian di Kota Madiun terbagi dalam beberapa tempat. Di tengah kota, ada kawasan Pahlawan Street Center PSC dan alun-alun. Pemerintah Kota Madiun menerapkan konsep Car Free Night atau CFN di dua lokasi tersebut. Selain itu, pusat keramaian juga ada di Sun City Mall dan lapangan Pilang Bango. PJ Wali Kota mengatakan secara keseluruhan semua perayaan pergantian tahun di Kota Madiun berjalan dengan aman, nyaman, dan kondusif. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Perayaan pergantian tahun di Kota Madiun berjalan meriah juga aman, nyaman, dan kondusif. PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto bersama Forkopimda memastikan hal tersebut dengan turun langsung memantau di lapangan. Pemantauan dilakukan usai refleksi akhir tahun bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD di Rumah Dinas Wali Kota Madiun Selasa 31 Desember malam. Terbaru, Kota Madiun mendapatkan evaluasi kategori A dari Menpan RB sebagai Pemda dengan pelayanan publik terbaik nasional. Menariknya, Kota Madiun menjadi nomor 3 se-Indonesia untuk kategori kota di bawah Kota Solo dan Bandung. Artinya, Kota Madiun sudah mengalahkan kota-kota lain di Jawa Timur, termasuk Surabaya, Malang, dan lainnya. Apa yang diraih saat ini tentu tak lepas dari kinerja apik pemangku kebijakan sebelumnya, termasuk pondasi yang sudah ditancapkan Wali Kota Madiun periode 2019-2024 Dr. Maidi. Dr. Maidi sebagai Wali Kota terpilih 2025-2030 itu pun hadir dalam refleksi tersebut. Selain itu, Kota Madiun juga mendapatkan penghargaan dari Mendagri dan Tempo terkait kota berkinerja terbaik kategori fiskal rendah. Ini juga penghargaan tingkat nasional. Kota Madiun memang cukup sering menerima penghargaan tingkat nasional karena tak terlepas dari kinerja yang luar biasa dari aparatur di pemerintah Kota Madiun. Usai gelaran refleksi, PJ Wali Kota bersama Forkopimda memantau jalannya perayaan akhir tahun di alun-alun dan kawasan PSC. Di kawasan alun-alun memang ada gelaran pesta rakyat dengan berbagai artis. Pemerintah Kota Madiun juga menggelar pesta kembang api di dua lokasi tersebut. Durasi pesta kembang api selama kurang lebih 10 menit. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan.
Keterbukaan informasi publik menjadi hal yang penting untuk mendukung keberhasilan pemerintah. Oleh karena itu, berbagai sektor pemerintahan harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Kota Madiun melalui PPID Kota Madiun mengajak peran serta kelompok informasi masyarakat, tim penggerak PKK, organisasi sosial masyarakat, institusi pendidikan, dan generasi muda terlibat sebagai pendekar informasi yang bijak guna menangkal berita hoaks, mensosialisasikan kanal pengaduan dan permohonan informasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan informasi, sehingga diharapkan seluruh masyarakat dan generasi muda dapat turut serta terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Madiun ke arah yang lebih baik, serta penyampaian aspirasi, permohonan informasi, ataupun pengaduan, sekaligus sebagai wujud keterbukaan informasi guna terus mendorong terlaksananya good and clean government. Sangat menarik. Yang tadinya dimana kita itu tidak tahu PPID, KPID itu kita jadi tahu. Dari sosialisasi seperti ini tentunya kita dapat menjadi acuan ataupun sebagai pengingat diri kita bahwa dalam menggunakan media sosial itu berdampak sekali untuk kita ke depannya. Melalui keterbukaan informasi publik, memberikan dampak positif kepada masyarakat dalam memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, cepat, dan mudah diakses. Meningkatnya permohonan informasi serta pengaduan publik dari tahun ke tahun menjadi bukti nyata bahwa melalui keterbukaan informasi publik, masyarakat ikut terlibat dalam keberhasilan pembangunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Kota Madiun berkomitmen untuk terus menjadi kota yang terbuka dan menjadi badan publik yang informatif, inovatif, dan inspiratif dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Perayaan peringatan Hari Ibu ke-96 di Kota Madiun belum habis. Peringatan masih mengemuka di Kelurahan Kelun pada Minggu 29 Desember. Kelurahan setempat menggelar Karnaval Budaya Nusantara dan Fashion Show. Kegiatan yang diikuti belasan kelompok warga Kelun itu berhasil menarik perhatian masyarakat. Peserta kian bersemangat karena diberangkatkan langsung oleh Wali Kota terpilih Pilkada 2024 Dr. Maidi. Lurah Kelun, Pardi, mengatakan kegiatan juga syarat akan manfaat. Tidak hanya memperingati Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember lalu, kegiatan juga meningkatkan kebersamaan, kerukunan, melestarikan budaya nasional, dan cinta lingkungan. Pasalnya, kegiatan fashion show menggunakan pakaian daur ulang, mulai berbahan plastik dan koran bekas hingga peralatan rumah tangga. Tak heran kegiatan juga memacu kreativitas masyarakat. Meski skala kelurahan, kegiatan juga dapat menggeliatkan perekonomian. Kegiatan sengaja berfokus di depan lapak Joglo Palareman Kelurahan Kelun. Lokasi tersebut memang banyak pelaku UMKM. Hadirnya kegiatan yang mengundang daya tarik masyarakat tentu menambah perputaran uang di lokasi tersebut. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Di Rumah Dinas Wali Kota Madiun, kita bersama dapat hadir dalam... Pemerintah Kota Madiun menggelar acara sinergitas bersama TNI di Rumah Dinas Wali Kota Madiun, Jalan Pahlawan, pada Jumat 27 Desember malam. Acara menjadi momen penting dalam mempererat kerjasama antara Pemkot Madiun dan TNI dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Kota Madiun. Pada kesempatan tersebut, Pemkot Madiun melalui PJ Wali Kota Edi Suprianto memberikan penghargaan berupa lencana Purabaya Prasidi Emas kepada 2 pejabat TNI yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa, sekaligus sebagai momen peringatan Hari Bela Negara ke-76 tahun 2024. Penghargaan diberikan kepada Letkol Kavaleri Widi Bayu Sutibyo, Komandan Kodim 0803 Madiun, serta Letkol Pasjemi Pria Utama, Komandan Batalion Komando 4
463 Kopasgat. Kedua pejabat TNI ini diakui atas kontribusi mereka dalam mendukung keamanan dan ketertiban di Kota Madiun. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota Edi Suprianto mengungkapkan rasa apresiasi yang mendalam atas sinergitas yang telah terjalin antara Pemkot Madiun dan TNI. Menurutnya, kerjasama ini sangat vital dalam menciptakan situasi yang kondusif serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Madiun. Sementara itu, acara dihadiri sejumlah pejabat Pemkot Madiun, anggota TNI, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Sinergitas antara Pemkot Madiun dan TNI diharapkan dapat terus berkembang dan memperkuat keamanan serta ketertiban di wilayah Kota Madiun dan menjadikan kota ini lebih maju dan sejahtera. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Awali tahun baru dengan resolusi yang baik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Wulan Widi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.